semua, balik lagi bersama aku Indira Vika Sari. Kali ini aku bakal ngebahas tentang comparative analysis of the performance of cryptocurrency, Bitcoin, stock, and gold as an investment alternative. Let's go! Jika ditinjau dari peringkat rata-ratanya, return yang diberikan Bitcoin berada pada urutan pertama sebesar 103,17. Kemudian saham LQ45 yaitu sebesar 98,7 dan yang terakhir adalah emas sebesar 92,80. Hasil penelitian ini yang dilakukan oleh Mahesara Kertawinata menyatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara return Bitcoin, saham, dan emas. Pada analisis deskriptif, Bitcoin dapat memberikan return yang sangat tinggi dan memberikan loss yang tinggi juga. Bila dilihat dari distribusi frekuensi returnnya, mayoritas return yang diberikan oleh Bitcoin hampir sama dengan mayoritas return yang diberikan oleh emas, yaitu berada pada kategori 25% ke bawah. Secara teori, menurut Aves, Bitcoin mirip dengan mata uang dan komoditas. Bila dibandingkan dari sisi returnnya, berdasarkan penelitian ini, Bitcoin, saham, dan emas memiliki kesamaan dari sisi return yang diberikan terhadap investor. Hal ini dapat terjadi karena pergerakan harga Bitcoin yang mengikuti demand dari pelaku pasar. Pergerakan harga dari Bitcoin, saham, dan emas sama-sama dipengaruhi oleh pemberitaan yang beredar. Perbandingan risiko Bitcoin, saham, dan emas. Hal ini terlihat dari signifikan 0,05, artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara risiko Bitcoin, saham, dan emas. Bila dilihat dari peringkat rata-ratanya, risiko diberikan Bitcoin pada peringkat pertama, yaitu 157,8. Kemudian emas yaitu sebesar 72,92 dan yang terakhir adalah saham LQ45 yaitu sebesar 64,00. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Liu Sinifiki yang menyatakan bahwa Bitcoin, saham, dan emas berbeda. Bitcoin tidak memiliki bentuk fisik yang jelas dan belum dapat dijadikan sebagai alat transaksi yang sah, khususnya pada negara Indonesia. Saham memiliki bentuk fisik dan diawasi oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga keuangan, serta memiliki batas pergerakan harga, sehingga memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan Bitcoin. Emas memiliki bentuk fisik. Fluktuasi harga emas sangat tergantung pada perekonomian dan keadaan pasar secara keseluruhan, serta memiliki nilai yang lebih stabil dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya. Perbandingan kinerja Bitcoin, saham, dan emas dengan metode Sharpe. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Bitcoin, saham, dan emas dengan metode Sharpe memiliki perbedaan yang signifikan. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan antara kerja Bitcoin, saham, dan emas dengan menggunakan metode Sharpe. Bila dilihat dari peringkat rata-ratanya, nilai Sharpe tertinggi dimiliki oleh Bitcoin dengan nilai 136,57. Kemudian emas dengan nilai 79,69 dan yang terakhir adalah saham LQ45 dengan nilai 77,74. Metode Sharpe digunakan untuk membandingkan antara return yang dimiliki suatu instrumen terhadap standar deviasi atau dispersi returnnya. Bitcoin menyerupai komoditas atau mata uang.
Artinya, Bitcoin dapat memberikan return yang di atas risk-free rate yang lebih tinggi di atas risikonya dibandingkan dengan emas dan saham. Dilihat dari sisi kinerjanya, dengan menggunakan pengukuran metode Sharpe, Bitcoin, saham, dan emas memiliki perbedaan. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat Aves. Berdasarkan hasil penelitian, metode Bitcoin, saham, dan emas memiliki perbedaan bila dilihat dari kinerja masing-masing instrumen menggunakan metode Traynor. Kinerja yang ditunjukkan oleh Bitcoin selama periode ini sangat fluktuatif dan memiliki nilai yang jauh dibandingkan saham dan emas. Demikian yang bisa saya sampaikan, mungkin hanya itu saja berdasarkan info dari saya. Sekian, terima kasih.